Bulan ini terasa berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan keramaian kebersamaan. Suasana kali ini hening, tak ada siapapun. Segala sesuatu yang dulunya tampak spesial kini terasa datar dan tak memiliki lagi dampak emosional yang kuat. Setiap hari yang selalu terasa sama, tanpa ada perubahan yang berarti, tepat seperti kemarin dan kemarin, serta kemarin lagi. Rutinitas yang sudah terlalu begitu akrab. Sarapan, pekerjaan, pulang, tidur. Esok begitu juga. Seperti roda yang tidak berhenti, membawa melewati jalan yang sama setiap hari. Melangkah di trotoar yang sama, menyapa orang-orang yang sama, meskipun kadang namanya saja yang terlupa. Bahkan senyuman yang diberikan pun, entah pada siapa, terasa hambar. Seolah bukan senyuman untuk orang lain, melainkan untuk diriku sendiri. Untuk memberi tanda bahwa masih hidup. Meskipun hidup itu terasa seperti rutinitas kosong yang tak berubah. Hari berganti, seperti jam yang tak henti berdetak. Ketika menoleh ke belakang, tak ada momen yang terlalu berarti. Hanya jejak langkah yang memudar. Di dalam pikiranku ini, bukan hidup yang diinginkan, tanpa ruang untuk berhenti sejenak dan merenung. Apakah setiap pagi harus berjalan seperti ini? Mencoba keluar dari siklus yang membosankan dan menemukan kembali rasa takjub terhadap dunia dan diriku. Bagaimana makna kehidupan bisa ditemukan meski dalam kesederhanaan sehari-hari? Semua terlihat biasa saja, seperti menonton sebuah pertunjukan di kenyataan ini. Tanpa terlibat, membiarkan mengalir begitu saja. Tanpa merespon, hanya menyaksikan yang terjadi. Biarlah terjadi begitu adanya. Setiap hari menyaksikan drama-drama kecil. Pertengkaran di pasar, percintaan remaja, persaingan di tempat kerja, atau bahkan konflik keluarga. Terkadang ikut terseret di dalam alur ceritanya. Dan di lain waktu, hanya menjadi penonton yang menikmati tayangan yang ada. Menghela nafas atau tersenyum simpul. Kadang terseret ke dalam alur cerita, menghina, mencaci, menghujat, melakukan seenaknya sendiri,
menghakimi orang, dan sebagainya. Ternyata terseret ke dalam alur cerita itu, tak sanggup melawan derasnya alur cerita. Sehingga pilihannya mengalir, mengikuti alur cerita sampai menepi. Seketika disadarkan, berada di dalam arus itu tidak sebijak di tepian alur cerita. Ini baru namanya hidup, pikirku. Berdiam diri saja tanpa terlibat itu kadang gak asik. Hanya sebagai penonton juga terasa gak ada gairah. Namun langit mulai mengalir, warnanya keemasan. Alam mengajak untuk menikmati detik-detik akhir dari perjalanan ini. Aku menatap di sekelilingku, meresapi setiap detail yang ada. Cahaya mulai redup, udara mulai dingin. Waktu mengajarkan banyak hal. Saatnya untuk melangkah pergi, meninggalkan semua yang terasa begitu dekat dan nyaman. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tanggung jawab lain menunggu. Ada yang harus kutinggalkan, namun ada juga yang harus kupelihara. Saat melanjutkan melangkah, sambil menikmati pemandangan yang ada. Air membentang, entah di mana ujungnya. Gak tahu juga, mungkin ada ujungnya atau tidak. Banyak taman dengan keindahannya, dan sekelompok para pendahuluku di tempat kerja. Mereka menyapa dengan ramah, dengan ciri khasnya masing-masing. Kadang ada yang memberitahu jalan yang mana yang bebas dari kemacetan. Kadang ada yang memanggil, mampir dulu sebentar, sekedar melepaskan dahaga dan memberi bekal makan. Atau memberi penerangan karena jalan di depan gelap dan licin. Kadang ada juga yang menawarkan tempat istirahat yang penuh kenyamanan, kenikmatan dan sedikit kesenangan. Namun tempatku, tujuanku bukan di sini. Tujuanku melanjutkan perjalanan pulang dengan langkah yang semakin berat. Meski telah bertemu dengan teman-teman lama, dengan sekumpulan orang yang sedang terlena gemerlapnya tempat singgah. Menikmati tempat singgahnya dan menikmati momen singkat yang memberikan ketenangan. Tapi ketenangan ini bukan tujuan. Ternyata bekal yang kuterima itu malah menjadi beban. Beban yang sangat menyusahkan. Entah sejak kapan barang-barang yang kutenteng mulai terasa begitu berat. Setiap langkah memperlihatkan betapa lelahnya tubuh ini. Setiap hela nafas mulai terasa semakin pendek. Aku melihat tas yang kubawa, penuh dengan kenangan, tugas, pengetahuan, pakaian, keinginan dan harapan yang belum kuselesaikan. Rasanya seluruh dunia tertumpu pada bahuku.
hanya beban fisik yang kuangkat, tetapi juga beban perasaan. Harapan yang tak kunjung tercapai, dan kelelahan batin yang tak terlihat oleh orang lain. Terkadang, perjalanan pulang bukan hanya tentang menempuh jarak, tapi juga tentang menghadapi beban yang dibawa tanpa sadar. Di tengah perjalanan, aku berhenti sejenak di bawah pohon besar dengan air yang mengalir. Di taman yang terlihat tidak ada satupun pandangan yang tidak indah. Aku juga sadar seberapa banyak yang dibawa dalam hidup ini, baik itu beban fisik, emosional, maupun mental. Aku menyadari, meskipun perjalanan ini begitu melelahkan, aku harus belajar untuk melepas semua beban yang tidak perlu. Di tengah taman dengan sungai yang mengalir, di hadapan pohon besar, dikelilingi rumah megah sepanjang horizon, di mana segala kemewahan, segala kenikmatan dan kekuasaan, aku melepas semua keterikatan itu. Harta, status, dan segala sesuatu yang kuanggap penting, kubuang jauh-jauh, seperti dedaunan yang gugur ke tanah. Perjalanan pulang kini terasa lebih ringan. Sekarang, tanpa rasa merasa terbebani, untuk kembali pulang, harus melepas segala keterikatan duniawi. Hanya dengan melepaskan segala keterikatan, perjalanan pulang yang penuh tantangan pun terasa lebih ringan dan cepat. Karena tidak lagi terikat pada hal-hal yang memberatkan. Pembebasan dari kekhawatiran, harapan, atau beban emosional yang seringkali membuat merasa lebih berat menjalani hidup. Namun akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh refleksi, aku sampai rumah. Pintu terbuka. Semua rasa telah hilang begitu saja. Tempat yang tak hanya memberi perlindungan fisik, tapi juga kedamaian. Tak ada lagi beban yang menggantung. Semua yang berat dari perjalanan ini telah terlepas. Benar-benar merasakan kebebasan. Tanpa pertemuan, hanya aku kembali ke rumahku. Rumah yang tak berbicara, namun selalu mengerti. Di sini kesunyian terasa nyaman. Setiap sudut mengingatkan bahwa kadang kedamaian datang dalam kesendirian. Aku duduk merenung, meresapi setiap detik berlalu. Ketenangan sejati sering ditemukan dalam ruang yang hanya ditempati oleh diri sendiri. Sebelum akhirnya menutup mata, sempat berkata, "Aku tak beranjak kemana-mana. Dari awal, aku sudah di rumah."